حتى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Baik. Iya, kenapa putus? Kita masih di muka surat 48. Di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang untuk orang yang memakan makanan-makanan yang baunya busuk tadi untuk masuk ke dalam masjid dengan alasan nanti mengganggu malaikat. Apakah mengganggu manusia juga? Iya, karena Nabi juga menyebutkan masalah Bani Adam, perkara-perkara yang menyebabkan saudara-saudara kita terganggu, maka hendaknya kita tidak melakukan itu. Baik. Nah, di sini dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah bahwasanya kalau kita masuk masjid setelah memakan bawang merah kah, bawang putih kah, dan semacam itu, ternyata di dalam masjid tak ada orang kecuali kita. Boleh tak sholat di dalam masjid itu? Kan tak ada orang yang terkacau, tak ada orang yang terganggu. Kita seorang-seorang. Iya, karena apa? Ada malaikat. Kata Al-Hafidz, sebagian fuqaha mengatakan kalau kita sendirian tak apa. Tapi Al-Hafidz mengatakan Nabi menyebutkan tentang malaikat, menunjukkan walaupun dohirnya kita bersendirian, jelas ini akan mengganggu malaikat juga, karena malaikat suka di masjid. Bahkan di kanan kiri kita juga ada malaikat. Dan boleh jadi juga ada saudara kita yang ada di masjid juga, mereka sedang berzikir, sedang iktikaf, sedang baca Quran, sedang sholat. Siapa saudara kita? Ayo, iya, jin muslim itu. Boleh jadi mereka juga terganggu. Baik. Adapun di dalam sisi usul fikih dikatakan apa itu? Al-laqab laisa lahu mafhumul mukhalafah. Sekedar nama ini tidak ada kebalikannya, yaitu ya rahmukallah, Nabi hanya menyebutkan bawang merah dan bawang putih serta daun bawang. Bagaimana kalau yang lain? Misalkan apa, rokok termasuk juga tidak? Iya, rokok termasuk karena dia mengganggu. Makanya banyak ulama berdalilkan dengan hadis ini melarang untuk merokok di masjid. Jadi di banyak masjid ada apa itu? Larangan-larangan untuk merokok, karena hukumnya sama, karena apa? Intinya sama, mengganggu orang lain. Bahkan apa? Meracuni, lebih berbahaya daripada bawang merah, bawang putih dan yang semacam itu. Baik. Lalu apakah boleh? Ini sudah mau iqamat, saya makan bawang aja lah biar tak perlu ke masjid. Boleh tak macam tuh? Kan terlarang ke masjid kita. Ya, kalau dengan niat seperti itu haram. Innamal a'malu binniyat. Amalan itu sesuai dengan niatnya. Kalau niatnya memang agar tidak perlu ke masjid, ya berdosa dia. Tapi bukan karena niat itu, memang tahu-tahu jemputannya jam sekian kita makan masih ada bau-bau yang tidak sedap. Ternyata tiba waktunya sholat, ini dapat udzur untuk tidak ke masjid. Baik. Bukan karena sengaja agar tidak perlu ke masjid. Kita baca yang berikutnya, nastafidu minal hadis. Kita ambil faedah dari hadis ini, ya. Rawahu Muslim. Yang pertama, la ta'ti ilal masjid. Jangan Anda datang ke masjid wa alaika raihatus sum. Dalam keadaan Anda masih memiliki bau bawang putih, awil basal atau bawang merah, awil kuros atau daun bawang. Atau mungkin apa? Tadi pagi makan sedap, makan petai 2 pinggan, nanti temannya pingsan, kasihan. Tapi apa? Diusahakan mungkin menyikat gigi dengan baik atau apa agar baunya itu tidak mengganggu orang lain. Atau mungkin apa? Ya lihat bagaimana cara agar tidak sampai mengganggu orang lain. Yang kedua, al malaikatu tata'adza minar rawaihil karihah. Para malaikat terganggu dari bau-bau yang busuk. Berarti kalau kita sudah 3 bulan tak mandi gimana? Mandilah. Apa susahnya untuk mandi? Kita bukan di Yaman. Kalau di Yaman mungkin kalau bukan karena wajib, malas mandi karena sejuk, air pun mahal. Tapi di sini alhamdulillah
Walaupun mungkin bayar juga, tapi ini jauh lebih murah daripada di negeri-negeri yang air itu sangat sulit. Baik, maka hendaknya mandi baik-baik dengan bau-bau yang wangi, dengan sabun yang beraroma wangi. Itu demi kebaikan kita sendiri dan juga demi kebaikan mungkin teman-teman di sekeliling kita, dan juga agar tidak mengganggu istilahnya hubungan-hubungan orang-orang yang dia mau tidak mau harus dekat dengan kita. Seperti anak baca di mana ya, tapi sekedar baca tajuk aja, ada wanita menikah dengan lelaki, tak lama kemudian dia minta cerai karena baru tahu suaminya itu malas mandi berbulan-bulan. Ya ini mengganggu, kasihan. Sebagaimana kita tidak ingin menghidu bau yang busuk, jangan sampai orang lain mengalami itu dari kita. Baik. Termasuk yang menunjukkan demikian adalah hadis Anas dan lain-lain, yang mana Nabi suka kepada minyak wangi. Ini adalah sesuai dengan fitrah manusia. Yang tidak suka minyak wangi biasanya apa? Jin-jin kafir. Mereka tak suka minyak wangi. Termasuk diantara cara untuk membantu meruqyah, mengusir jin adalah yaitu orang yang sakit dan kitanya sendiri pakai minyak wangi. Insya Allah dia tak suka itu dan memudahkan untuk biar dia pergi. Insya Allah. Yang ketiga, yang bagi tanzihul masajid anir rawaihil karihah. Hendaknya masjid-masjid itu dibersihkan dari bau-bau yang busuk. Baik. Dan dalil-dalil banyak disebutkan tentang itu. Makanya Nabi mencontohkan dalam hadis Anas dan lain-lain juga itu memberikan wewangian pada masjid. Terutama mungkin kalau yang di Arab itu pakai bukhur. Tapi mungkin ada sebagian orang yang tidak terbiasa dengan bukhur, kasih minyak wangi yang lain, penyembur-penyembur yang baik, insya Allah itu juga bermanfaat dan seterusnya. Tayyib at-taqwim, penilaiannya, as-soalul awal, idza akalta ma fihi raihatun karihah. Jika Anda memakan sesuatu yang memiliki bau yang busuk, fahal tadkhulul masjid, apakah Anda akan masuk masjid ya? La ada masjid. Tayyib. Kemudian yang kedua, limadza la tadkhulul masjid wa alaika raihatun karihah. Kenapa Anda tidak masuk masjid dalam keadaan Anda memiliki bau yang busuk? Siapa? Ayah? Wali annal malaikata tata'adza, karena malaikat akan terganggu bima yata'adza minhu banu Adam, dengan perkara yang mengganggu Bani Adam. Oh, Najim kalau mau hafalan boleh nanti habis daras asar atau menjelang daras asar awal-awal, biar hafalan yang kemarin tidak terlupakan. Kemudian yang ketiga, udkur ba'dar rawaihil karihah, sebutkan beberapa bau busuk allati yambaghi tanzihul masajidi anha, yang mestinya masjid dibersihkan darinya ya. Petai? Petai. Apa lagi? Tai. Jelas ya, namanya memang dia busuk ya. Apa? Iya, bawang merah, bawang putih, iya. Sampah. Iya, sampah-sampah, betul. Rata-rata sampah mereka akan mengalami fermentasi atau penguraian jadi busuk ya. Iya, daun bawang juga mungkin jering katanya ya. Sama ya mungkin ya, Tayyib. Dan juga peluh yang 3 bulan tak dimandikan, itu ya baunya entah macam mana. 3 bulan, sebulan pun tak baik ya. Tadi sudah petai. Baik. Sekarang yang berikutnya, adarsus sadis, pelajaran yang ke-6, wa min adabil masjid, termasuk dari adab masjid. Ini betul ya, 49 betul. Ayo. Oh ya, apakah berarti bawang merah, bawang putih itu haram? Tentunya tidak haram. Makanya di dalam riwayat Muslim juga setelah hadis ini, hadis hadis Jabir, beliau mendatangkan hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, yaitu setelah terjadinya perang Khaybar, di mana kaum muslimin, para sahabat mendapatkan kemenangan dan mereka mendapatkan berbagai
ghanimah. Di antaranya adalah tanaman-tanaman sayur-sayur yang biasa ditanam oleh orang-orang Yahudi Khaybar. Di antaranya adalah ada bawang, bawang merah, bawang putih. Nah, mereka pun makan dengan lahap karena mereka lapar. Kemudian ketika Nabi masuk masjid, beliau menghidu bau yang tidak sedap. Maka beliau mengatakan barang siapa makan dari makanan-makanan yang busuk ini, Nabi mengatakan bahwa syajarah khabisah, ya, tanaman yang busuk, maka jangan mendekati masjid kami. Akhirnya orang-orang mengatakan hurrimat, ini diharamkan. Maka Nabi mengatakan, wahai hamba Allah, saya tidak mengharamkan dan tidak pula menghalalkan. Yaitu apa? Penghalalan dan pengharaman bukan dari saya, tapi dari Allah. Kemudian beliau mengatakan, wa inna ma karihtu raihaha. Cuma saya tidak suka dengan baunya itu. Thayyib. Jadi tidak sampai haram. Lalu kalau tidak haram, bagaimana caranya kita menikmatinya? Ada dijelaskan oleh Umar di dalam hadis riwayat Bukhari itu, yaitu beliau mengatakan hendaknya kalian matikan baunya itu dengan memasaknya, yaitu dimasak agak lama agar baunya tidak seberapa kuat. Walaupun mungkin masih ada ya, tapi diusahakan sebaik mungkin. Sekarang kita masuk ke yang berikutnya. An Anas bin Malik radhiyallahu an. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya yang tadi hadis Jabir, sekarang hadis Anas. Al-buzaqu fil masjid khati'ah. Kahak di dalam masjid adalah suatu kesalahan. Wa kafaratuha dafnuha. Cara menutup kesalahan ini adalah menanamnya. Thayyib, ini rawahul Bukhari wa Muslim. Intinya adalah dia dihilangkan. Kalau di zaman Nabi, karena lantainya itu terbuat dari tanah dan kerikil, maka mudah saja untuk dia ditanam, ya. Dafnuha, yaitu menanamnya. Thayyib, kita gali tanah di situ, kemudian kita timbun kembali. Kalau sekarang susah ya, kita pakai apa? Tile. Tentunya bukan dengan cara itu. Mungkin apa, di mop dan sebagainya, dicuci. Karena lantainya bukan lantai yang dari tanah. Kalau dari tanah, maka caranya mudah. Kalau dengan tile, ini manfaatnya juga banyak. Maka berarti pembersihannya bukan dengan cara menanamnya, tapi kita buang materi yang menjijikkan tadi. Dan kita bersihkan masjidnya. Tayyib. Kemudian nastafidu minal hadis, kita ambil faedah dari hadis ini, la yajuzu lil muslim ayyatanakhama. Tidak boleh muslim itu membuang kahak. Tanakham, membuang tanakham itu sesuatu yang keluar dari hidung. Berarti apa ya? Ingus, ya ingus. Kenapa? Apa? Rawahul Bukhari wa Muslim. Iya, membuang ingus. Au ya bezuk, yaitu membuang kahak yang keluar dari tenggorokan itu, fi jidaril masjid, ke dinding masjid, au ardiyatih, atau di lantainya, au firasyih, atau mungkin di tikar atau karpetnya. Walaupun suci dalam artian tidak sampai najis, tetapi ini menjijikkan, nanti menimbulkan bau busuk, nanti menimbulkan apa? Benda-benda hijau yang terbang itu, lalat-lalat hijau mungkin, atau yang lain-lain. Dan ini adalah mengotori masjid, dan ini mengurangi kesucian masjid, yaitu kita tidak menghargai kesucian masjid. Dan ini makruh atau haram yang seperti ini? Makruh atau haram? Iya, yang betul adalah haram. Kenapa? Nabi mengatakan khati'ah, kesalahan. Nah, ini adalah yaitu apa? Dosa. Seandainya ini bukan dosa, biasanya sekedar dikatakan yaitu ikhta'. Tapi ini khati'ah, yaitu suatu dosa. Yang menguatkan itu, penjelasan itu adalah, ya ini ada nomor 2. Idza bazaqta fil masjid, jika Anda membuang kahak di masjid, faqad fa'alta muharraman, sungguh engkau telah melakukan perkara yang diharamkan. Wa alaikal mubadaratu fi mashil buzaq, engkau harus bersegera untuk menghapus kahak tadi itu. Iya, bersegera, tidak menunda-nunda. Karena dosa harus segera dihilangkan. Thayyib. Yang menguatkan ini adalah yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, sanadnya sahih, tentang apa? Sahabat yang menjadi imam kemudian meludah ke arah kiblat. Langsung Nabi mengatakan, la yusalli lakum hadza. Orang ini jangan menjadi imam
sholat menjadi imam untuk kalian. Menunjukkan ini dosa yang seperti itu. Padahal dia tidaklah manhajnya rusak atau akidahnya kacau, tapi itu pun dengan sebab itu dia dilarang untuk menjadi imam. Baik. Kemudian at-taqwim. Yang pertama, hal tabzuqu fil masjid. Apakah Anda membuang kahak di masjid, ya? Apa artinya? Iya, insya Allah tidak ada yang sengaja buang kahak di masjid. Jelas semuanya benci dengan perbuatan macam itu. Yang kedua, ma kafaratul buzaqi fil masjid. Apa kafarah, penghapusan kalau kita membuang kahak di masjid? Oh ya. Kafaratuhu. Iya, dafnuhu. Tapi kalau di masjid ini atau masjid-masjid yang sekarang, masjid yang memakai tile, memakai apa namanya, lantai-lantai ini apa namanya? Tile ya, betul ya. Apa pakai apa kita? Shovel. Pakai backhoe? Oh, dilap. Ah iya, dilap. Pakai backhoe mahal juga. Iya, dilap, dibersihkan, dikasih apa mungkin sabun atau apa biar baunya wangi kembali. Thayyib, ilahuna wallahu a'lam.